Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5321. Setelah Gina kembali ke kamar dan bertemu kedua saudari itu, dia melihat kemarahan dan kecemburuan di wajah mereka. Dia buru-buru bertanya, "Sudah selesai merekam semua rekamannya? Jangan sampai aku kehilangan rantainya sekarang." Tabia berkata dengan marah, "Suster Gina, keluarga ini terlalu tidak berharga. Anda mungkin tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan di luar balkon. Horiah dan wanita tua yang sudah mati itu memanggil kita dengan sebutan bau busuk." "Ya?" Lexi juga berkata dengan sangat marah, "Yang penting Horiah itu bukan apa-apa. Apalagi memarahi kami bertiga. Bahkan mereka yang membayar mereka uang di ruang siaran langsung pun dimarahi olehnya. Seberapa buruk menurutmu wanita jalang bau ini?" Tabia juga menggemakan, orang yang tidak tahu malu dan menjijikan ini, Horiah sekarang memikirkan penipuan lainnya. Dia meminta suami dan putranya untuk berpura-pura bahwa salah satu dari mereka menderita kanker pankreas stadium lanjut. Yang satunya lagi berpura-pura menderita uremia, dan dia juga mengatur resep untuk wanita tua yang sudah meninggal itu. Biarkan dia menangis perlahan dan matanya pun buta. Ini sungguh binatang buas. Gina berkata dengan marah setelah mendengar ini, "Putarkan suara yang kamu rekam untukku." Tabia segera menyerahkan ponselnya. Gina menekan tombol play dan mendengarkan pembicaraan keluarga Horiah di ruangan tadi dari awal sampai akhir. Karena Elaine yang punya ide untuk membiarkan mereka memasukkan earphone dan mikrofon ke celah pintu. Efek rekaman mereka sangat jelas. Gina mendengarkan seluruh percakapan itu kata demi kata, dan pembuluh darahnya begitu bengkak sehingga dia berharap bisa segera turun ke bawah. Tendang pintunya, lalu seret keluarga Wilson keluar satu persatu. Hajar mereka. Namun, ia segera menyadari bahwa hal terpenting saat ini bukanlah menghajar orang-orang ini, melainkan segera mengirimkan semua materi ini kepada Elaine, dan membiarkan Elaine menemukan cara untuk memperkenalkan keluarga Horiah secara daring. Berikan exposure. Jadi, dia segera mengirim video yang diambilnya, serta rekaman audio yang dibuat Tabia, ke grup tersebut. Saat ini, Elaine sedang berbaring di tempat tidur, berguling-guling di tempat tidur, menunggu. Dia beralih ke akun video pendek baru dan telah menonton siaran langsung di kamar Horiah. Melihat siaran langsungnya sudah berakhir, dia mulai menantikan Gina. Dan yang lainnya mengungkap wajah asli keluarga Horiah di balik layar, lalu segera mengirimkan buktinya. Tepat saat dia dilanda kecemasan, berkas video dan audio dikirimkan ke grup tersebut. Elaine tersentak bangun dari tempat tidur dan langsung menyalakan audio untuk mendengarkan percakapan itu. Tidak peduli apa yang didengarnya, Elaine marah sekaligus senang saat mendengarnya. Yang membuatnya marah adalah Horiah benar-benar mampu. Dia memahami prinsip-prinsip siaran langsung, menjual barang, menjual kesengsaraan, dan mengatur orang. Dia bahkan bisa menganalisis data. Dia benar-benar punya dua kuas. Kabar baiknya, dengan rekaman percakapan ini, bagaimana keluarga Horiah tidak gagal? Memikirkan hal ini, dia segera mengunduh video dan audio ke ponselnya. Dan kemudian membuka perangkat lunak penyunting video. Jika kita kembali 5 atau 6 tahun ke belakang, bagaimana seorang wanita tua seperti Elaine bisa mempelajari teknik penyuntingan video? Namun, berkat perkembangan dan pertumbuhan platform video pendek yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, ambang batas untuk entry video pendek telah dikurangi hingga ekstrim. Dan banyak pengusaha telah mengembangkan banyak perangkat lunak operasi yang bodoh untuk platform video pendek. Memungkinkan teknologi pengeditan video profesional menjadi sangat sederhana. Bahkan orang tua dan anak-anak pun dapat memainkannya dengan mudah. Elaine biasa mengedit video selfie berukuran kecil, jadi dia sangat familiar dengan pengoperasian perangkat lunak ini. Dia dengan cekatan membuka perangkat lunak itu, menambahkan video, lalu membatalkan suara asli video, dan menarik kembali audionya. Selanjutnya, hanya ada satu proses yang sedikit melelahkan yang tersisa, yaitu untuk mencocokkan track waktu audio dan video sehingga audio dan video dapat disinkronkan. Untungnya, file video dan file audionya utuh, jadi Elaine hanya perlu menemukan salah satu klip yang lebih mudah mengenali bentuk mulutnya. Dan kemudian gema audio yang sesuai dari klip ini, maka seluruh video dan audio akan sepenuhnya cocok. Tak lama kemudian, Elaine menemukan klip sinkronisasi bibir yang sangat praktis, dan menyinkronkan audio dan video hingga 100% sempurna. Kemudian dia meninjau keseluruhan video, dan setelah memastikan tidak ada masalah, dia mengekspor video tersebut. Setelah video diekspor, Elaine menyeringai gembira sambil meninjaunya lagi. Ia tak kuasa menahan desahan. "Oh,
Horiah, Horiah, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tak menyangka kau bisa menghasilkan ratusan ribu sehari. Kalau aku melakukan ini, aku tetap tidak bisa mencapai target sekecil itu dalam setahun. Tak disangka, dasar jalang bau, kau benar-benar punya dua kuas, dan siaran langsung ini bisa membuatmu jadi jutawan. Sambil berbicara, dia terkikik, menggelengkan kepala, dan berkata, sayang sekali, kau bahkan tidak bisa membayangkan dalam mimpimu. Trikmu bisa jatuh ke tanganku? Dengan video ini, kamu masih mau jadi miliarder? Selama aku merilis video ini, kurasa kamu nggak akan bisa makan apa-apa. Setelah itu, dia langsung membuka software video pendek miliknya. Kemudian, dia mengganti nama panggilannya menjadi Elaine, seorang petarung palsu. Profil pribadi diubah menjadi orang salah yang aktif di masyarakat. Siapa yang tidak bisa menggosokkan pasir ke matanya, bersumpah untuk mengungkap semua pembohong. Setelah modifikasi, ia langsung mengunggah videonya. Judul videonya adalah Selebritas Internet Horiah mengarang cerita dan menjualnya, menghasilkan ratusan ribu sehari dengan siaran langsung. Setelah video itu terkirim, Elaine tak kuasa menahan diri untuk bergumam, bukankah seharusnya video itu terkirim, dan tidak akan ada yang menontonnya seperti siaran langsung sebelumnya? Meskipun wahyu ini sangat kuat, bukankah akan berakhir jika tidak ada seorang pun yang membacanya? Memikirkan hal ini, Elaine tak kuasa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Tidak mungkin. Aku harus memberikan uang promosi. Dan aku harus memilih sedikit lagi, 2.000 lagi. Setelah mengambil keputusan, dia segera mengklik tombol promosi dan membuat rencana promosi untuk video ini. Jumlah total rencana promosi adalah 2.000 yuan, yang semuanya digunakan untuk meningkatkan jumlah klik. Setelah membuatnya, dia langsung mengklik untuk membayar, dan mendapati jumlah pembayaran sebenarnya adalah 1.995 yuan. Dia penasaran, dia melihat informasi pengurangan kupon di bagian bawah, dan kemudian menyadari bahwa layanan pelanggan memberinya kupon 5 yuan terakhir kali. Elaine tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi layanan pelanggan itu lagi dalam hatinya sebelum menyelesaikan pembayaran. Segera setelah itu, dia mendapati bahwa rencana promosinya berjalan sangat cepat, dan biaya iklan sebesar 2.000 yuan habis sebesar 300 yuan dalam sekejap mata. Dan jumlah penayangan video ini juga tumbuh dengan cepat. Bab 5322. Dalam waktu kurang dari 2 menit, iklan senilai 2.000 yuan milik Elaine telah ludes terjual. Ia tertegun dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Ini uang sialan, kan? 2.000 yuan habis dalam sekejap mata. Sudah. Tetapi yang tidak diketahuinya ialah semakin cepat biaya promosi dihabiskan, semakin tinggi pula paparan iklannya. Selain itu, logika push dan volume platform video pendek didasarkan pada algoritma. Jika sebuah video memiliki rasio klik tayang dan tingkat penyelesaian yang tinggi, algoritma akan mencantumkan video tersebut sebagai konten berkualitas tinggi. Dan konten berkualitas tinggi memungkinkan untuk terus memperoleh lebih banyak lalu lintas. Selama kinerja konversi video ini tidak menurun, sistem akan terus mengalihkannya. Terkadang seorang selebriti internet dengan puluhan juta penggemar mengirimkan sebuah video, dan hanya ada puluhan ribu like, namun seringkali ada beberapa video yang hanya memiliki puluhan ribu penggemar, namun jumlah like-nya bisa melebihi 1 juta. Menjadi video terpopuler di dunia. Video ini menjadi hit di internet karena kualitasnya yang sangat tinggi dan kinerja datanya yang luar biasa. Platform ini bahkan secara aktif membagikan video ini kepada puluhan juta atau bahkan ratusan juta pengguna baru lainnya. Sedangkan untuk video Elaine, rasio klik tayang dan rasio penyelesaiannya luar biasa tinggi. Oleh karena itu, jumlah penonton video ini dengan cepat mencapai ratusan ribu, diikuti oleh gelombang suka, favorit, dan komentar. Tak lama kemudian, Elaine tercengang oleh banyaknya komentar. Ia mendapati jumlah suka dan ribuan komentar di videonya baru saja melampaui 10.000. Meski sudah lama berkecimpung di platform video pendek itu, hampir tak satu pun foto kasual membosankan yang diunggahnya mampu mendapat 10 suka. Jadi ketika dia melihat begitu banyak like dan komentar, dia merasa semua ini tidak begitu nyata. Seolah-olah mesin slot di kasino tiba-tiba mengeluarkan 3 angka 7, dan angka di kolom jumlah terus bergulir naik. Ini memberinya ilusi seolah-olah berada dalam mimpi. Namun, semua ini benar. Konten video ini sendiri sangat eksplosif, dan sifatnya sangat buruk sehingga semua orang biasa akan merasa marah saat melihatnya. Justru karena itulah data dalam video ini keterlaluan. Tak lama kemudian, jumlah tayangan dengan cepat melampaui 1 juta, dan butuh waktu kurang dari 5 menit untuk meningkat dari 1 juta menjadi 2 juta.
Menurut algoritma latar belakang platform video pendek, video ini adalah yang berkinerja terbaik di seluruh platform saat ini, bukan satupun di antaranya. Itu adalah karya yang diterbitkan oleh selebriti internet. Besar dengan puluhan juta penggemar, dan itu tidak sepopuler karya ini sama sekali. Akibatnya, pada malam itu, lalu lintas seluruh platform condong gila-gilaan ke arah video ini. Pada saat ini, banyak sekali netizen yang menggertakkan gigi dan memarahi Horiah di depan telepon genggam. Di antara mereka, ada banyak orang yang menonton siaran langsung Horiah, dan bahkan ada banyak penggemarnya. Orang-orang membeli barang-barang dari ruang siaran langsung Horiah karena mereka merasa bahwa wanita ini benar-benar menyedihkan, dan dia memang sangat tangguh, dengan nilai-nilai tradisional berupa kebajikan dan pekerja keras. Lagi pula, para penggemar ini biasanya tidak tahu banyak tentang streaming langsung, dan mereka tidak tahu berapa banyak uang yang bisa diperoleh Horiah ketika mereka menghabiskan 100 yuan untuk membeli barang-barang di ruang siaran langsung Horiah. Mereka semua mengira jika mereka membeli sesuatu senilai 100 yuan, Horiah hanya akan mendapat untung 1 atau 2 yuan paling banyak. Mereka mengira dia bekerja keras menjual barang-barang itu, hanya untuk membiayai pengobatan suami dan putranya, serta biaya hidup ibu mertuanya. Itu saja. Namun siapa sangka, wanita ini bisa meraup penghasilan ratusan ribu dari para penonton ruang siaran langsung tersebut hanya untuk siaran langsung biasa di hari kerja. Yang lebih menjengkelkan adalah semua ini diarahkan dan diperankan oleh wanita ini sendiri. Horiah yang asli yang ditampilkan dalam video ini sepenuhnya bertolak belakang dengan penampilannya di ruang siaran langsung. Dia memukul dan memarahi suami dan anaknya yang lumpuh di tempat tidur, tanpa rasa hormat sedikit pun. Dia juga bersikap kasar dan tak sopan terhadap ibu mertuanya yang berusia lebih dari 80 tahun. Di dalam tubuhnya, di mana dia bisa melihat sedikit saja kebajikan tradisional, yang bisa dia lihat hampir semuanya hina dan kotor. Lebih parahnya lagi, dia berbicara tanpa malu-malu dan mengumpat penggemarnya. Ini sungguh keterlaluan. Akibatnya, banyak orang berlarian mengomentari video pendek terbaru Horiah, menghujatnya, bahkan tak sedikit yang mulai mengadukan dan melapor ke sejumlah akun resmi. Tak lama kemudian, netizen pun heboh. Mereka tidak menyangka ada wanita kurang ajar seperti itu di kota tempat mereka tinggal, jadi mereka menyebarkan video ini di berbagai saluran, terutama di WeChat Moments dan grup WeChat. Saat ini, Horiah baru saja tiba di suite mewah sebuah hotel bintang 5. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah menelepon pengurus rumah tangga hotel dan memintanya untuk menyiapkan air mandi untuknya, serta garam mandi impor dan banyak kelopak mawar segar. Jadi, begitu tiba di hotel, dia segera menanggalkan pakaiannya dan berendam di jacuzzi yang nyaman. Setelah mandi, ia membuat janji untuk pijat minyak esensial di hotel. Ia berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, dan menikmati pijatan itu hingga tertidur. Lalu tertidur dengan tubuh penuh minyak esensial. Bagi Horiah, itu menjadi cara terbaik untuk menghilangkan rasa lelah. Sebagai pelanggan besar hotel, dia tidak peduli apa yang terjadi ketika selimut dan sprei menjadi kotor. Sebab, tidak peduli seberapa berantakannya ruangan itu, jika dia kembali besok setelah pergi, tempat itu akan tetap rapi dan bersih. Ini juga menjadi alasan penting mengapa Horiah sangat suka menginap di hotel akhir-akhir ini. Saat ini, Horiah sedang berbaring di bak mandi dengan mata terpejam, dan telepon genggamnya diletakkan di atas panggung batu di samping bak mandi. Karena ia sudah menjadi selebriti internet, banyak sekali pengguna platform video pendek yang mengiriminya pesan pribadi, komentar, dan suka setiap hari. Jadi ia telah menonaktifkan fungsi push pada platform video pendek tersebut. Jadi meskipun sudah ada puluhan ribu orang yang menyerang dan menghinanya dengan berbagai cara, dia masih tetap tidak tahu apa-apa. Saat ini, Noah dan Harold yang lumpuh di tempat tidur tidak memiliki kesempatan untuk berselancar di internet karena mereka tidak dapat memegang ponsel dengan kedua tangan. Dan Nenek Wilson tidur lebih awal karena sangat lelah melayani mereka berdua. Wendy masih lembur di perusahaan untuk rapat, jadi tidak ada yang memberitahu Horiah tentang internet. Dan video Elaine masih dalam tahap produksi. Saat ini, Elaine tidak dapat menutup mulutnya karena kegirangan melihat banyaknya tayangan serta banyaknya like dan komentar. Namun yang menjadi penyesalannya adalah, meski volume pemutaran videonya sudah mencapai beberapa juta, penggemarnya tidak bertambah banyak, hanya beberapa ribu orang saja. 10 menit kemudian, insiden tersebut semakin memanas. Video Elaine telah ditonton lebih dari 10 juta kali, dan banyak perangkat lunak berita juga mulai segera merilis umpan berita sebagai tanggapan atas insiden ini. Tiba-tiba, beberapa artikel didorong keluar satu demi satu. Selebritas internet menjual siaran langsung yang menyedihkan, menghasilkan ratusan ribu sehari. Gunakan simpati orang lain untuk mendapatkan ratusan ribu sehari, jangan biarkan masyarakat merasa dingin.
Siaran langsung dengan barang-barang seringkali kacau, dan selebritas internet lainnya terguling. Horiah membuka matanya ketika mendengar notifikasi ponselnya muncul terus-menerus, dan mengambil ponsel itu. Dia melirik layar yang penuh notifikasi dan tahu bahwa ada selebriti internet lain yang terjatuh. Namun, dia tidak menyadari bahwa orang yang terguling itu adalah dirinya sendiri. Sebaliknya, dia bersukacita dan berkata dalam hati, "Entahlah, lelaki malang mana yang ketahuan lagi. Kalau saja mereka berhati-hati sepertiku." Dalam waktu 3-5 tahun itu pasti tidak mungkin terekspos, kalaupun terekspos dalam waktu 3-5 tahun, terus kenapa? Pokoknya, aku sudah menghasilkan cukup uang. Ketika saatnya tiba, aku akan langsung terbang ke negara di mana tidak ada seorang pun yang mengenaliku dengan pasporku, dan menikmati hidup yang baik. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan cibiran, dan bergumam dalam hatinya, ketika siaran langsungku stabil selama 2 bulan lagi. Saya akan memanfaatkan waktu untuk membuka perusahaan pialang selebriti internet, dan membina lebih banyak pembawa berita seperti saya. Dan gunakan akunku untuk mengalihkannya ke mereka dan biarkan mereka tumbuh dan menghasilkan uang untukku. Dengan cara ini, kemampuan saya menyerap uang akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Jika saya bisa mendapatkan 1 miliar, saya akan segera berimigrasi ke Eropa atau Amerika Serikat. Aku tidak membawa siapapun dari mereka. 1 miliar yuan sudah cukup bagiku untuk menjalani hidup penuh gaya dan pesta pora. Pada titik ini, Horiah sudah mulai berfantasi tentang memegang kekayaan miliaran dolar di tangannya. Menjalani hidup dengan menghabiskan uang seperti air dan menikmati uang di luar negeri. Saat itu, ia mengeklik salah satu tweet, ingin melihat siapakah yang sangat tidak beruntung karena terekspos di internet dalam skala sebesar itu. Dan ketika dia menekannya, setelah membukanya, video yang diunggah Elaine pertama kali diputar. Sebelum dia bisa menyadari apa yang sedang direkam, suaranya sendiri terdengar dari pengeras suara. "Sial, kap mesin ini terlalu panas." Bab 5323. Tiba-tiba mendengar suaranya sendiri di berita utama tempat parkir selebriti internet. Dampaknya pada Horiah tidak berbeda dengan dampak yang dirasakan netizen. Mengunduh video dari situs web yang tidak sehat dan melihat wajahnya sendiri gemetar setelah membukanya. Pertahanan batinnya langsung tertembus. Dan dia langsung meluncur ke bak mandi karena gugup yang berlebihan. Menyeruput air mandi yang berbau susu dan garam. Seketika, dia terduduk dengan panik dan menatap teleponnya lagi dengan kaget. Kali ini, matanya selebar sepasang lonceng tembaga. Dan detak jantungnya tiba-tiba terasa 2 kali lebih cepat. Diri dalam gambar itu sedang memerintah dan memberi pelajaran pada keluarga Wilson. Bukankah ini yang terjadi kurang dari 1 jam yang lalu? Dari sudut pandang ini, sepertinya itu adalah jepretan diam-diam dari celah kecil di tirai balkon. Siapa pelakunya? Terlebih lagi, apa yang tidak bisa dia pahami adalah pintu dan jendela. Villa itu seluruhnya dilaminasi dan memiliki pintu dan jendela sistem berongga. Dikatakan bahwa untuk memastikan isolasi suara dan panas, lapisan kaca harus diisi dengan gas inert. Dengan pintu dan jendela tertutup, bahkan jika kembang api dinyalakan di luar, dia hampir tidak dapat mendengar suara ledakan itu. Video ini jelas direkam dari luar, jadi mengapa suaranya terekam begitu jelas? Seolah-olah orang berbicara tepat di depan matanya. Horiah memang lebih pintar dari Elaine pada umumnya. Namun dalam kepintaran semacam ini, dia tidak sebaik Elaine. Elaine tinggal di tipe villa yang sama dengannya. Dan dia sudah tahu bahwa foto candi dari luar hanya bisa direkam video. Tidak masuk akal, jadi dia menggunakan Gina dan yang lainnya dan memberi mereka pembagian kerja yang wajar. Dan 1 orang mengambil video di luar. Dan ada yang mencoba merekam suara di dalamnya secara diam-diam. Meskipun insulasi suara pintu dan jendela villa telah dicapai secara ekstrim. Ini hanya untuk bagian luar saja. Dan pintu-pintu bagian dalam tidak diperkuat secara khusus, jadi Elaine menangkap celahnya. Saat ini Horiah tahu betul bahwa sejak video-video ini terbongkar, jalannya menuju kaya dengan siaran langsung dan barang-barang telah berakhir. Berpikir bahwa setelah video ini terekspos, itu akan memengaruhi potensi pendapatannya yang mencapai ratusan juta atau bahkan miliaran. Mengambil uang orang sama saja dengan membunuh orang tua mereka. Pepatah lama ini merupakan kebenaran abadi setiap saat. Saat ini, hati Horiah dipenuhi dengan kebencian. Ingin segera menemukan orang yang mengungkapnya, lalu mencabik-cabiknya. Segera setelah itu, dia menggeser ke bawah pada ponselnya. Melewati video, dan mulai membaca teks laporan. Dalam isi teks tersebut,
Naskah siaran langsungnya terungkap sepenuhnya, serta perkiraan data dan pendapatannya sejak siaran langsung. Dan ketika dia melihat salah satu kalimat itu, dia malah makin marah dan melompat keluar dari bak mandi. Baris ini berbunyi, menurut pengguna platform video pendek bernama Elaine, seorang pejuang palsu. Bab 5324. Horiah menjadi marah karena kebencian saat ini, dan segera mengutuk. Elaine, kalau kamu potong rezekiku, aku bakal bunuh kamu. Setelah dia selesai berbicara, dia bergegas keluar dari kamar mandi seperti orang gila. Tidak peduli untuk mengeringkan tetesan air di tubuhnya. Mengenakan pakaiannya dan berlari keluar ruangan seperti orang gila. Dan kemudian mengendarai mobil dengan putus asa sepanjang jalan ke Thompson. Sepanjang jalan, dia menerobos lampu merah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, dia tidak memikirkan peraturan lalu lintas apapun. Dia hanya menginginkan satu hal dalam pikirannya. Dan itu untuk menemukan Elaine dan menghajarnya habis-habisan sampai dia hidup. Dan tepat saat Horiah bergegas menuju Thompson, Claire juga melihat dorongan seperti gelombang pasang. Ketika dia mengerti apa yang terjadi, dia segera menyerahkan telepon itu kepada Charlie. Dan berkata kepadanya, "Suamiku, lihat cepat. Sepertinya ibu telah mengekspos Bibi." Charlie melihat video itu dengan ponselnya, dan berkata dengan takjub. Video ini sepertinya diambil di teras luar lantai 2 Horiah. Kaki ibu tidak bagus. Bagaimana mungkin dia bisa naik turun jendela? Claire menemukan akun video pendek Elaine, menunjuk ke nama akun tersebut. Dan berkata kepadanya, "Lihatlah akun yang terbongkar ini, namanya Elaine, seorang pejuang palsu, bukankah ini dia?" Charlie tertegun lalu tersenyum, sepertinya ibu telah menemukan sekutu. Video ini pasti direkam melalui kolaborasi. Mungkin itu hanya orang yang merekam video di luar dan orang lain yang diam-diam merekamnya di dalam. Kalau tidak, suaranya tidak mungkin bisa sejernih itu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Mungkinkah itu 3 orang yang tinggal bersama Horiah?" Claire tiba-tiba berkata dengan panik, "Ibu membuat Bibi bersikap seperti itu, Bibi pasti membencinya sampai mati. Kami bilang dia melakukan kesalahan, kenapa kamu harus punya musuh di mana-mana?" Ini, Charlie tertawa 2 kali, dan berkata, "Bu, bukannya ibu tidak tahu karakter Horiah? Horiah sangat ketakutan di depannya, dia mungkin akan mati karena marah. Mungkin dia mencari kesempatan untuk membalas dendam selama ini." "Hei." Claire menghela napas, dan berkata tanpa daya, "Bibi benar-benar tidak punya dasar dalam melakukan ini, tapi sejujurnya, saya tidak ingin ibu menyinggung orang dimanapun." Charlie menghibur, "Sayang, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Lagi pula, videonya sudah diunggah ibu. Kalau ibu keluar dalam situasi seperti ini, pasti akan merepotkan. Tapi Horiah tidak akan berani datang ke sini dan membuat masalah." Charlie baru saja selesai berbicara, suara mesin menderu, dan suara rem yang keras, langsung memecah kegelapan ketenangan lingkungan sekitar. Horiah menghentikan Mercedes-Benz Big G di depan rumah Charlie, lalu melompat keluar dari mobil, memukul pintu dengan histeris dengan kedua tangan hingga menimbulkan suara keras. Dan sekaligus memarahi, "Elaine, jalang, keluar dari sini dan lihat apa aku tidak akan membunuhmu." Elaine membuka celah di sepanjang tirai, dan tidak dapat menahan tawa ketika melihat Horiah membanting pintu dengan panik seperti pasien rumah sakit jiwa. Saat itu, Elaine sama sekali tidak takut. Ia menyalakan fitur perekam video di ponselnya dan mendorong pintu teras sambil keluar menggunakan kruk. Sesampainya di teras, Elaine menatap Horiah, dan bertanya sambil tersenyum. "Oh, Horiah, ada apa denganmu? Alih-alih menikmati malam di hotelmu, kamu malah berlari ke pintuku dan berteriak. Apa yang kamu lakukan?" Melihat ekspresi malu Elaine, Horiah sangat marah hingga hampir muntah darah, dan berteriak histeris. "Elaine, apa kau masih manusia sialan? Kau diam-diam merekam videoku, dan kau membeberkannya di internet." Elaine mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, "Oh, lihat apa yang kamu katakan, aku sekarang menjadi pejuang melawan pemalsuan. Keluhan pribadi apapun, jika Anda menyiarkan langsung dengan barang-barang untuk membodohi publik. Saya, sebagai pejuang melawan pemalsuan, tentu saja punya tanggung jawab yang tak terelakkan untuk mengungkap Anda." Horiah sangat marah hingga ia melompat berdiri dan membentak, "Persetan dengan perjuanganmu melawan pemalsuan. Kamu ini apa? Orang lain saja tidak tahu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu?"
Kamu orang paling tidak sopan di dunia ini. Kau cemburu dan risih saat melihatku menghasilkan uang. Jadi kau mencoba segala cara untuk menjatuhkanku. Lihat saja nanti kalau aku tidak membunuhmu, dasar jalang. Elaine berbaring di pagar, diam-diam merekam video, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Horia, aku sudah menjalani hidup yang berintegritas. Aku tak bisa menggosokkan pasir ke mataku. Sekalipun kau menaruh pisau di leherku, aku akan tetap berkewajiban untuk menelanjangimu tanpa ragu. Bab 5325. Melihat bahwa Elaine telah menipu dirinya sendiri hingga kematiannya. Namun dia tetap memamerkan dirinya, Horia malah gemetar karena marah. Menunjuk ke arah Elaine, dia mengangkat kepalanya dan mengutuk. Sialan, kalau kamu tidak turun. Aku akan bergegas dan melemparmu dari balkon. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan bersumpah untuk tidak bernapas. Elaine memberikan tatapan meremehkan. Oh, kau membuatku takut setengah mati. Horia, kau adalah pembawa berita berhati hitam yang menghasilkan uang. Dan sekarang kau melanggar hukum, kan? Kau tahu kan kalau masuk tanpa izin ke rumah-rumah pribadi kau akan dipenjara? Masuklah dan coba kalau kau mampu, dan aku akan memanggil polisi sekarang juga. Mendengar hal itu, kesombongan Horia tiba-tiba sedikit melemah tanpa disadari. Dia lebih pintar dari Elaine, mengetahui situasi ini. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang luar biasa kecuali menggunakan emosinya untuk memarahi. Belum lagi masuk tanpa izin ke rumah pribadi adalah sebuah kejahatan. Hanya Charlie yang tidak mampu dia singgung. Dia tahu Charlie adalah pria dengan tangan dan mata yang hebat. Banyak orang kaya dan berkuasa mengikuti di belakangnya, memanggilnya Master Wade. Kalau dia benar-benar terburu-buru dan membuat Charlie marah, situasinya akan lebih buruk lagi. Tak akan ada buah yang enak dimakan. Namun, saat ini, dia penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dan seluruh tubuhnya hancur total. Dia hanya melepas sepatunya, membanting pintu dengan panik, dan mengumpat dengan marah. Elaine, kalau kau potong uangku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Aku akan jadi hantu dan takkan melepaskanmu. Turunlah untukku. Untuk sesaat, seluruh masyarakat panik. Bagaimanapun, ini adalah komunitas kelas atas, dan biasanya tidak ada yang berteriak di sini. Ketika mereka mendengar pertengkaran dan suara-suara di bawah, banyak orang menjulurkan kepalanya untuk menyaksikan kegembiraan itu, lalu mereka berhenti bertanya. Bahkan Jemima, yang tinggal di lantai tinggi dan mengagumi pemandangan sungai, tertarik dengan keributan di masyarakat. Melihat seseorang mengumpat di masyarakat, dia pergi ke jendela selatan dan mengerutkan kening. Dan samar-samar melihat seorang wanita gila di area villa. Dia berteriak dan mengumpat di luar pintu, jadi dia menutup semua jendela di sisi selatan. Saat itu, Horia putus asa. Melihat gerbang rumah Charlie yang kokoh, ia terus mengumpat histeris. Elaine berbaring di pagar, meskipun kutukan Horia yang tak tertahankan terdengar di telinganya. Namun dia tetap tertawa gembira saat melihat wajah Horia yang panik. Jadi dia tidak marah, tapi menghentikan rekaman video terlebih dahulu. Mengambil segenggam biji melon dari saku celananya. Dan melemparkan benih-benih dari teras sambil menggigit-gigit, dan sekaligus menatap Horia dengan wajah jenaka. Menggelengkan kepalanya dan berkata, Horia, sejujurnya, aku hanya ingin melihatmu ingin membunuhku tetapi tidak bisa menyentuhku. Seperti anjing ganas yang menggonggong tetapi tidak bisa memakan tulang. Horia sangat marah hingga hampir muntah darah, menghentakkan kakinya, dan memarahi. Elaine, aku akan merobek mulutmu yang menyebalkan itu. Elaine berkata dengan nada menghina, aduh. Horia, bukankah biasanya kamu berbicara dengan sopan? Kenapa kualitasmu sekarang jelek sekali? Ini bukan caramu bicara dengan keluargamu di ruang siaran langsung. Mengatakan bahwa dia meniru nadanya dari siaran langsung dan dia menangis dan berkata, keluargaku. Ayo bantu aku. Suami dan anakku lumpuh. Ibu mertuaku kelaparan sampai mati karena tidak punya makanan. Saya sedang hamil anak pengawas di tambang batu bara hitam dan saya akan segera melahirkan anak itu. Dan tidak ada uang dan tidak ada cara untuk membeli susu bubuk. Saya juga menderita penyakit menular seksual dan tidak punya uang untuk mengobatinya. Dan gatal dan garukan di mana-mana sepanjang hari. Dan tidak punya uang untuk ke dokter. Horia tidak menyangka Elaine akan mengungkap kekurangannya.